Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarna Hidayat dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1, diagnosis jiwa melalui critical thinking. Subpokok pembahasan pertama. 1. Mengenal diri sendiri. Kenali jiwamu pada surat Al-Fussilat ayat 53 dan hadis Nabi yang bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya maka telah mengenal Tuhannya. Maksud dari dalil dan hadis tersebut adalah kita harus mengenali terlebih dahulu siapa Tuhan kita dengan mempercayai kekuasaannya, sehingga jelas bagi mereka bahwa apa yang telah ditulis di Al-Quran itu adalah benar. 2. Critical thinking, alat diagnosis jiwamu. Kekuatan berpikir untuk memahami fungsi penciptaan alam raya pada kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya malam, siang, dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah, serta selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, dan juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Proses penciptaan diri kita sebagai manusia telah dijelaskan di surat Al-Mu'minun ayat 12-16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Yang dimaksud dengan saripati adalah berasal dari cairan sperma yang terpilih dan sisanya terbuang. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, dalam kurung rahim. Setelah terpilih menjadi benih, lalu ditanam di dalam rahim ibumu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, dan benih itu sudah menjadi seorang bayi. Setelah proses penciptaan diri, tak lupa kita harus patuh dan sujud kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah salat 5 waktu. Kemudian setelah itu, pasti kita semua akan meninggal dunia. 3. Identifikasi sifat jiwamu. Ria, sombong, hasad, bakil, sumah, ingin populer, iri, dengki, sifat semua itu termasuk ke dalam penyakit hati, yang tentunya semua sifat itu ada pada diri kita masing-masing. Maka dari itu, tak kala kita bercermin, kita berdoa kepada Allah yang telah membaguskan wajah kita. Selanjutnya, meminta akhlak kita dibaguskan. 4. Kenali penyakit hatimu. Pada langit pertama, tertolak amal hamba yang suka mengumpat. Pada langit kedua, tertolak amal hamba yang mengharap keduniaan. Langit ketiga, tertolak amal hamba yang sombong. Langit keempat, tertolak amal hamba yang ujub. Langit kelima, tertolak amal hamba yang hasud. Langit keenam, tertolak amal hamba yang tidak pernah ada rasa kasih sayang. Langit ketujuh, tertolak amal hamba yang sumah, ingin populer. 5. Obati penyakitmu dengan tauhid. Perbarui akhlakmu dengan cara bertaubat, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, dan takwa. Hilangkan atau kurangi perilaku buruk yang selalu mengikuti hawa nafsu. Bab 2. Komunikasi antara hamba dan Robnya. Subpokok pertama. 1. Arti komunikasi. Komunikasi artinya adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah adalah melalui sholat. Dalam ibadah haji pun berlangsung komunikasi melalui bahasa ruhaniyah, bahasa lisan, dengan mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. 2. Komunikasi tauhid. Komunikasi talbiyah secara bahasa artinya menyambut panggilnya dengan ucapan labbaik. Orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication
atau berbicara dengan hati kepada Allah. Sub pokok ketiga, critical thinking dan komunikasi, yaitu sifat binatang, contohnya makan, minum, tidur berlebih, dan menggunakan waktu yang tidak bermanfaat. Sifat binatang buas, contohnya marah, mencaci, memukul, memaksa, dan permusuhan. Sifat setan, contohnya sombong, ujub, dengki, fitnah, hasad, dendam, menipu, dan berbuat kejahatan. Sifat malaikat, contohnya mengenal sifatnya, tanda ada hidayah. 4. Tangkap dan pahami pesannya. Teknik komunikasi rubiah, membangun komunikasi dengan Allah. Pandangi ciptaannya, temukan sifatnya, dan panggil asma atau zatnya. Bab 3. Tesis Nabi Ibrahim. Arti dari tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Salah satu karakter Nabi Ibrahim yaitu selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama adalah hidayah ke jalan yang lurus sebagai jalannya ahlat tauhid. Quran surat An-Nahl ayat 121. Maka dari itu kita harus mengikuti salah satu karakter Nabi Ibrahim yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu mempelajari ajarannya melalui umroh, haji. Selain itu juga kita sadar bahwa dengan mengikuti akal sehat dan hati nurani saja ternyata bisa menjadi muslim yang muwahhid. Bab 4. Model pembaruan Nabi Ibrahim. Subpokok pertama, 1. Arti bersyalawat secara hakikat. Secara hakiki, syalawat kepada Nabi Ibrahim bertujuan untuk berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan. Proses dan pertahapan pembaruan Nabi Ibrahim yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Tesis tauhid harus memiliki pola pikir, mindset tauhid, dan juga berpikir logis dan rasional. 4. Implementasi tauhid. Pemimpin mempunyai 2 dasar kekuasaan. Dengan didasari syahwat bisa menimbulkan amarah. Ilmu atau hati yang akan didapat adalah zona kehancuran. 2. Dengan didasari ilmu iman dalam hati, rasa sholawat dan amarahnya akan hilang. Yang akan didapat adalah zona nyaman. Bab 5. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan satuan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia. Kandungan surat Ibrahim ayat 2 menjelaskan semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan bagi yang tidak menganggap Allah itu ada, kafir, akan mendapatkan celaka dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Maknanya adalah kita jangan terlalu sampai mencintai dunia dan isinya agar tidak memperhatikan jalan yang haram. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Maha segalanya dan memiliki kekuasaan serta kepemilikan semua yang ada di langit dan bumi termasuk diri kita. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.